Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit materi tentang aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Dinda Kartika Sari, NIM 20040408089. Saya Solihatin Faisa dengan 20040485. Saya Gilang Suryani Putri Alfitri dengan NIM 20040404095. Langsung saja, sedikit materi dari kami. Aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang aturan perkalian. Secara khusus, aturan perkalian berbunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam N1 dikali N2 dalam kurung cara. Misalkan, ada dua percobaan. Percobaan pertama memiliki N1 hasil yang mungkin dan percobaan kedua memiliki N2 hasil yang mungkin dan saling bebas sehingga banyak hasil yang mungkin dari kedua percobaan secara berurutan, yaitu N1 dikali N2. Kemudian ada sifat-sifat dalam perkalian. Yang pertama ada sifat pengelompokan atau asosiatif, yang kedua sifat pertukaran perkalian atau komutatif, yang ketiga sifat penyebaran perkalian atau distributif. Sifat pengelompokan atau asosiatif. Pengelompokan berguna untuk menentukan bagian mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya seperti yang ada pada gambar, di mana ada 3 dikali 6 dikali 7. Kemudian 3 dikali 6 dalam kurung dikali 7. Maka jika seperti ini, 3 dikali 6 dikerjakan terlebih dahulu karena ada di dalam kurung. Setelah itu, baru hasilnya dikalikan dengan 7. Kemudian akan ketemu hasil 126. Dan yang kedua, ada 3 dikali 6 dikali 7 dalam kurung. Maka seperti tadi, 6 dikali 7 dikerjakan terlebih dahulu karena berada dalam kurung. Setelah ketemu hasilnya, akan dikalikan dengan 3, dan hasilnya 126. Kemudian, yang kedua, sifat pertukaran perkalian atau komutatif. Sifat ini digunakan untuk menukar atau memindahkan letak bilangan. Contohnya seperti yang ada pada gambar, di mana di sini ada 35 dikali 5 sama dengan 35 dikali 35. Hasil keduanya sama-sama 175, meskipun letak bilangannya dipindah. Sifat penyebaran perkalian atau distributif. Sifat ini digunakan untuk menguraikan suatu kalimat matematika. Contohnya di sini ada 15 dikali dalam kurung 6 ditambah 3. Maka di sini 6 ditambah 3 dikerjakan terlebih dahulu seperti cara yang awal tadi. Kemudian setelah hasilnya ketemu akan dikalikan dengan 15. Dan kemudian akan dijumlahkan, maka hasilnya akan ketemu 135. Dan lagi di sini ada 15 dikali 6 dalam kurung ditambah 15 dikali 3 dalam kurung. Maka 15 dikali 6 akan ketemu 90 dan 15 dikali 3 akan ketemu 45. Jika hasilnya dijumlahkan akan ketemu 135. Hasilnya akan sama-sama. Materi yang kedua yaitu permutasi. Apa sih permutasi itu? Jadi, permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Permutasi dapat didefinisikan juga sebagai suatu penggabungan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan atau susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama
lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Rumus permutasi adalah sebagai berikut. P dalam kurung N dikali R sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurangi R faktorial. Contoh, tentukan permutasi dari 3 huruf yang berbeda, misalnya A, B, C. Permutasi dari huruf A, B, C adalah A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A, sehingga terdapat 6 permutasi dari huruf A, B, C. Nah, di dalam permutasi ini ada macam-macam permutasi. Ada 2 macam permutasi. Yang pertama yaitu permutasi pengulangan, yang kedua yaitu permutasi tanpa pengulangan. Permutasi pengulangan, jika urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali, maka jumlah permutasinya adalah N pangkat R, di mana N adalah banyaknya objek yang dapat dipilih, sedangkan R adalah jumlah yang harus dipilih. Yang kedua yaitu permutasi tanpa pengulangan. Jika urutan diperhatikan dan setiap objek yang tersedia hanya bisa dipilih atau dipakai sekali, maka jumlah permutasi yang ada adalah N faktorial per dalam kurung N dikurangi R faktorial, di mana N adalah jumlah objek yang dapat kamu pilih, sedangkan R adalah jumlah yang harus dipilih. Sebagai contoh, ada 5 kotak kosong yang tersedia. Kelima kotak kosong itu harus diisi atau tidak boleh ada yang kosong. Kelima kotak kosong itu hanya boleh diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada berapa banyak cara untuk mengisi kotak kosong? Dengan menggunakan rumus N faktorial, maka ada 5 faktorial sama dengan 120 permutasi. Kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan, atau kumpulan sebagian, atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Rumus kombinasi adalah sebagai berikut. N CR sama dengan N per R dalam kurung N min R. Contoh soal kombinasi. Seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Solusi. Ada 3 kombinasi, yaitu A dengan B, A dengan C, dan B dengan C. Ada 2 macam kombinasi, yaitu 1. Kombinasi pengulangan. Jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah dalam kurung N plus R dikurangi 1 per R dalam kurung N dikurangi 1 sama dengan N plus R dikurangi 1 per R sama dengan dalam kurung N plus R dikurangi 1 per N dikurangi 1. Di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. 2. Kombinasi tanpa pengulangan. Ketika urutan tidak diperhatikan akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah N per R dalam kurung N dikurangi R sama dengan dalam kurung N per R, di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Itulah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Jangan lupa like, subscribe, and comment.